Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini dapur Flavi Kasih mengasih resep masakan gulai ayam yang enak banget untuk Flavis di rumah. Di sini aku siapkan ayam kampung yang masih muda sebanyak 1 kg ya. Dan untuk bumbu halusnya di sini aku siapkan cabai merah sebanyak 8 biji, ada juga bawang putih sebanyak 5 siung, dan ada bawang merah sebanyak 20 butir, ada kemiri 4 butir, dan juga ada kunyit kurang lebih 2 ruas jari telunjuk ya. Dan di sini ada merica sebanyak setengah sendok makan dan ketumbar 1 sendok makan. Kita akan haluskan aja pakai blender. Dan ini hasilnya setelah pakai blender. Aku percepat ya supaya nggak kelamaan videonya. Sekarang kita langsung aja untuk menumis. Siapkan wajan dan juga minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu halusnya. Kita akan tumis sebentar sampai berbau harum, kemudian baru kita akan masukkan bumbu lainnya. Nah, di sini aku siapkan 3 lembar daun salam. Ada serai 1 batang, aku ambil ujungnya aja. Ada daun jeruk 3 lembar, kita sobek-sobek supaya berbau harum. Kemudian masukkan lagi biji kapulaga 4 biji aja, nggak usah banyak-banyak. Dan ada kembang peka 2 kembang aja. Dan ada 1 lembar daun kunyit. Nah ini kalau bisa wajib ada ya, soalnya ini nanti yang akan bikin rasanya jadi enak dan wanginya itu khas gitu. Kalau sudah semuanya masuk, sekarang kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya benar-benar mateng dan aromanya itu benar-benar wangi banget. Seperti ini. Nah, kemudian masukkan ayamnya. Kita aduk-aduk sampai nanti ayamnya berubah warna, menjadi pucat dan menjadi kaku. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya udah kaku kayak gini, sekarang saatnya masukkan bumbu lainnya. Di sini aku siapkan lagi gula Jawa. Ini kurang lebih besarnya 2 jempol ibu jari. Kita potek-potek supaya nanti gampang larut. Ada garam 4 sendok teh ya, dan ada santan encer sebanyak 600 ml. Oh ya Flavis, ini santan encernya dihasilkan dari 1 butir kelapa ya. Jadi ambil santan encernya sebanyak 600 ml dan santan kentalnya sebanyak 400 ml ya. Cari kelapanya yang tua banget supaya rasanya itu lebih gurih. Oke, dan kita akan masak sampai nanti airnya menyusut. Nah, kira-kira seperti ini nih, airnya sudah menyusut dan ayamnya itu udah separuh mateng. Baru kita akan tambahkan santan kentalnya sebanyak 400 ml tadi ya. Nah, kita akan masak lagi dengan menggunakan api kecil supaya benar-benar mateng, meresap dan tanek banget. Nah, seperti ini udah mateng. Sekarang kita siap sajikan bersama nasi, lalapan dan juga tempe. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau ngasih resep masakan yang simple banget untuk Flavis di rumah. Di sini aku menyiapkan ayam sebanyak 1 kg ya. Di sini cara masaknya gampang banget. Di sini pertama-tama aku tambahkan merica bubuk sebanyak 2 sendok teh. Kalau sudah, di sini aku siapkan susu cair sebanyak 200 ml. Di sini aku susunya memakai susu cair dari Grandville ya. Kemudian air putih sebanyak 100 ml. Kalau sudah, kita akan ungkep di atas api sampai nanti airnya menyusut ya, atau asat. Nah, sambil menunggu ayamnya, kita siapkan bahan-bahannya lainnya ya. Di sini aku siapkan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan munjung ya. Kemudian ada tepung panir sebanyak 3 sendok makan munjung juga. Untuk bumbunya di sini aku siapkan garam 1 sendok teh, kemudian jinten setengah sendok teh, ada paprika bubuk sebanyak 1 sendok makan, dan juga ada kunyit 1 sendok teh, kunyit bubuk ya, dan juga merica bubuk sebanyak 1 sendok teh, dan juga ada thyme sebanyak 1 sendok teh, dan juga kaldu ayam sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita aduk sampai benar-benar bahan dan tepungnya dan juga bumbunya tercampur rata. Kalau sudah, di sini siapkan telur. Di sini aku telurnya memakai 3 butir. Kalau sudah, nanti kita kocok lepas. Nah, setelah ini kita lihat ayamnya ya, yang sudah tadi kita rebus. Ini dia sudah asat dan juga sudah empuk banget. Kemudian step selanjutnya adalah balurkan ke dalam telur, kemudian balurkan kembali ke dalam adonan tepung yang tadi sudah kita bikin ya.
Lalu kita sisihkan dulu. Dan kita ulangi lagi sampai nanti ayamnya habis. Bagi Flavis yang baru datang ke channel Flavikasi, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya supaya nanti setiap kali Flavikasi upload video, kalian nggak akan ketinggalan dengan resep-resep terbarunya dari Flavikasi. Oke, kalau sudah kita baluri dengan tepung dan juga telur, sekarang saatnya untuk menggoreng. Pastikan sebelum menggoreng minyaknya sudah harus benar-benar panas ya. Di sini menggorengnya itu nggak usah terlalu lama banget karena ayamnya itu sudah matang dan juga sudah empuk, jadi tinggal menggoreng untuk mengeringkan si tepungnya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini, coklat keemasan ya. Kita akan angkat. Kita akan tiriskan sebentar, lalu kita akan sajikan. Ini dia hasilnya. Ayam goreng tepung ala Flavikasi hari ini. Semoga Flavis suka dan mau mencoba. Ini enak banget kalau dimaem pakai saus sambal ya, atau saus tomat. Dan juga tentunya nasi hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini channel Flavikasi mengasih resep masakan sayap ayam yang gampang banget untuk Flavis di rumah. Di sini aku menyiapkan sayap ayamnya sebanyak 10 sayap, kemudian dipotong menjadi 2 bagian ya. Jadi totalnya ada 20 sayap. Di sini aku cuma tambahkan bawang putih 5 siung yang sudah aku bejek-bejek, dan juga ada setengah sendok makan gula pasir, dan juga 1 sendok makan cabai bubuk, kemudian kecap Inggris sebanyak 6 sendok makan, dan juga ada garam setengah sendok teh aja. Dan juga setelah ini dibejek-bejek, diaduk rata maksudnya, supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalam. Dan nanti kita akan marinate lagi kurang lebih minimal 1 jam supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep banget ke dalamnya. Kalau mau 2 jam lagi juga nggak apa-apa, itu nanti akan lebih bagus lagi meresap ke dalam daging ayamnya. Kalau sudah, baru nanti kita goreng. Oke? Nah, di sini kalian menggorengnya harus memakai minyak yang agak banyak, yang intinya harus merendam si ayamnya supaya matangnya itu merata. Dan jangan lupa Flavis, ketika masak ayam ini kalian harus sering mengaduknya ya, supaya matangnya itu benar-benar merata dan nggak gosong sebelah gitu. Oh ya, Flavis masaknya nggak boleh terlalu lama ya, supaya nanti dagingnya nggak alot. Oke? Nah, ini sudah matang. Sekarang kita akan sajikan dulu di piring. Nah, nanti kita siapkan mentega ya, mentega yang sudah dicairkan. Nanti kita siram di atasnya, ini kurang lebih 3 sendok makan lah ya. Oke, setelah ini kita taburi pakai wijen. Nah, sekarang kita siap untuk makan. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mau mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau ngasih resep masakan ayam dari Pulau Bali, namanya ayam betutu. Ternyata bikin ayam betutu itu tidak sesulit yang kalian kira loh. Pokoknya bikinnya gampang banget, ikutin langkah-langkahnya ya. Pertama-tama supaya ayamnya nggak amis, kita lumuri dengan jeruk nipis, kemudian diratakan seperti ini. Kalau misalnya sudah rata, taburin dengan sejumput garam dan juga sejumput merica bubuk. Kemudian kita ratakan garam dan juga mericanya ke seluruh permukaan ayam. Oke, kalau sudah kita siapkan bumbunya. Di sini aku menyiapkan bawang putih sebanyak 12 siung dan juga bawang merah ada 20 butir. Kemudian kencur ini kira-kira 3 ruas jari telunjuk ya, dan juga sereh 2 batang. Dan juga di sini aku pakai cabai rawitnya sebanyak 10 butir. Oke, di sini aku siapkan bumbu lainnya yang sudah aku bakar terlebih dahulu. Ada kemiri 4 butir, ada 2 ruas ibu jari kunyit, dan juga secuil terasi. Setelah itu kita cincang semua bahan-bahan tadi. Kira-kira seperti ini. Kalau sudah, masukkan ke dalam wadah. Jangan lupa masukkan juga tadi bumbu yang sudah kita bakar terlebih dahulu ya.
Oke, setelah ini kita masukkan pala bubuk sebanyak setengah sendok teh dan juga jinten setengah sendok teh dan kayu manis sebanyak setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan garam sebanyak 3 sendok teh ya. Kalau sudah, masukkan minyak sebanyak 100 ml. Kemudian diaduk rata sambil dibejek-bejek. Oh ya, pelapis bagi kalian yang baru datang ke channel Flavikasi, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga loncengnya dinyalakan ya, supaya nanti setiap kali Flavikasi upload video, kalian gak akan ketinggalan. Oke, setelah itu masukkan ayam, lalu lumuri ayam sampai merata dengan bumbunya. Sampai benar-benar rata. Kita masukkan yang satunya lagi. Kalau sudah rata, kita siapkan wadah, kemudian masukkan ayam ke dalam wadah. Pastikan wadahnya yang tahan panas ya, karena ayam ini nanti akan kita kukus. Oke, kalau semua bahan sudah kita masukkan ke dalam wadah, sekarang waktunya siapkan kukusan ya. Kita masukkan ke dalam kukusan. Kemudian kita masak di atas api selama kurang lebih 1 jam ya, karena nih aku memakai ayamnya ayam yang masih muda, ayam kampung muda, jadi aku nggak perlu waktu yang lama-lama, cukup 1 jam aja. Coba kita tengok ya, ini sudah 1 jam dikukus. Ini ayamnya sudah benar-benar empuk banget dan bumbunya udah benar-benar ngeresep banget dan sudah mengeluarkan air kaldu dari ayamnya. Kita akan toto di piring. Jangan lupa siramkan kuahnya di atas ayamnya. Kemudian di sini aku tambahkan pelengkapnya, ada sayur kangkung dan juga kacang tanah yang sudah digoreng. Dan ini dia hasilnya. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavikasi hari ini. Sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau ngasih resep masakan ayam yang super duper enak, tapi bikinnya gampang banget. Langsung aja kita buat bumbunya. Ada bawang putih sebanyak 5 siung, kemudian jahe 1 ruas jari, dan juga ada ketumbar 1 sendok makan. Dan supaya nguleknya gampang, kasih garam 1 sendok teh ya. Nah di sini ketumbarnya memang aku sengaja lebih banyak karena nanti rasanya tuh yang bikin jadi gurih banget. Nah, kalian boleh mengulek pakai ulekan seperti yang aku pakai ataupun memakai blender ya, nggak apa-apa. Kita ulek sampai halus. Kalau misalnya nanti sudah halus, kita akan masukkan ke dalam ayamnya. Tambahkan juga 1 sendok atau 2 sendok teh garam lagi sesuai dengan selera kalian ya. Tapi ayam ini akan lebih enak kalau sedikit asin. Dan juga aku tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kita aduk rata dengan ayamnya sampai benar-benar rata. Nanti masih ada satu bahan lagi yang bikin warna ayamnya menjadi lebih cantik lagi, yaitu air asam Jawa. Ini sebanyak kurang lebih 2 sendok makan. Jadi ambil asam Jawa kurang lebih sejempol ibu jari, kemudian nanti direndam pakai air panas, lalu kita ambil airnya sebanyak 2 sendok makan ya, supaya nanti warnanya lebih cantik ketika digoreng, jadi kemerah-merahan gitu. Nah, kita akan rendam selama kurang lebih 30 menit. Kalau sudah, barulah kita goreng. Kalau bisa, pada saat menggoreng, minyaknya agak banyak ya. Jangan lupa dibalik-balik supaya tidak gosong. Bagi kalian yang baru datang ke channel Flavikasi, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya. Loncengnya juga dinyalakan ya, supaya nanti setiap kali Flavikasi upload resep baru, kalian gak akan ketinggalan. Oke? Nah, kalau sudah dirasa cukup matang, seperti ini, nanti lalu kita angkat ya. Kalian gak boleh kemana-mana, nanti setelah ini Flavikasi akan bikin sambal yang enak banget. Sambalnya itu cukup bawang putih 1 siung aja, cabai boleh 8 atau sampai 10, kemudian 1 sendok teh garam. Udah gitu aja, habis itu diulek. Nanti kalau misalnya sudah halus, baru nanti kita tambahkan minyak yang bekas goreng ayam tadi, atau kalau di tempat aku tuh ngomongnya jelantah gitu. Nah, kita tambahkan sedikit aja, kemudian kita ratakan dengan minyak jelantahnya. Ini rasanya tuh enak banget, serius aku nggak bohong, ini enak tenan. Nah, ini sudah jadi, sekarang kita siapkan di piring. Nah, ini dia hasilnya. Pokoknya ini enak banget, ayamnya itu nggak perlu diungkep tapi udah dalamnya mateng dan empuk banget.
dan kayak rasanya tuh seger gitu. Apalagi tambahkan sambal koreknya dan juga lalapnya. Wis pokoknya enak tenan. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau ngasih resep masakan ayam yang gampang banget dan juga rasanya enak banget. Di sini sudah aku siapkan ayam 1 ekor yang sudah aku belah menjadi 4 bagian dan dadanya dibelah-belah supaya nanti bumbunya gampang meresap. Nah, setelah ini kita siapkan bumbu halusnya. Di sini siapkan cabai keriting merah sebanyak 15 biji, ada 3 siung bawang putih, ada 20 butir bawang merah, dan juga ada kemiri sebanyak 4 butir. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan ya. Nah, aku mau haluskannya pakai blender aja seperti ini biar lebih cepat. Kemudian setelah ini kita langsung gongsong aja atau tumis. Siapkan wajan dan minyak untuk menumis ya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sebentar sampai nanti airnya asat, karena tadi aku blendernya pakai air ya. Kurang lebih seperti ini, sudah lebih harum. Kemudian tambahkan lengkuas kurang lebih 2 jempol ibu jari besarnya, ada 2 lembar daun salam, dan juga ada 2 batang serai. Kemudian tambahkan lagi gula jawa, ini besarnya kurang lebih 2 jempol ibu jari ya. Kemudian tambahkan garam sesuai dengan selera kalian masing-masing. Di sini aku pakainya 2 sendok. Kemudian tambahkan lagi penyedap rasa kalau mau lebih gurih lagi. Nah, sekarang kita akan tumis lagi sampai nanti semua tercampur rata dan baunya sudah harum banget, baru masukkan ayamnya. Ayam sudah masuk, nanti kita akan beri santan sebanyak 700 ml dari 1 butir kelapa ya. Diusahakan kelapanya yang tua banget, supaya rasanya itu lebih gurih banget. Nah, sekarang kita akan masak sampai nanti airnya mendidih. Nah, kalau airnya sudah mendidih seperti ini, kecilkan api, kita akan masak nanti sampai airnya hampir asat. Oh ya, Flavis, sambil menunggu ayamnya asat, aku mau kasih tahu ke Flavis di rumah nih tempat belanja ayam yang bagus banget, yaitu di aplikasi My Your Food. Ini adalah aplikasi penjual ayam mentah maupun olahan ayam seperti sosis, nugget, dimsum, dan lain-lain. Nah, untuk dimsumnya ini gampang banget loh, praktis banget, tinggal dikukus aja. Kalau sudah nanti siap disajikan. Nah, ada kabar gembira banget nih. Ini khusus untuk subscribernya Flavi Kasih loh. Kalian bisa mendapatkan voucher sebesar 25.000 dengan kode MayerFlavi. Kalian akan mendapatkan diskon sebesar 25.000 dengan minimal belanja 50.000 ya. Pokoknya untuk mengenai promo-promo tersebut kalian langsung aja cek di deskripsi box. Jangan sampai ketinggalan dengan promo-promonya ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke masakan kita. Ini ayamnya sudah hampir asat. Nah, Flavis, ayamnya itu nggak boleh asat banget, jadi masih ada airnya. Kalau bahasa Jawa itu masih nyemek-nyemek, itu masih ada airnya sedikit seperti ini. Kalau sudah seperti ini tandanya ayamnya sudah matang dan kita dinginkan sebentar. Setelah itu kita langsung panggang. Nah, panggangnya cukup pakai teflon aja, tapi kalau misalnya Flavis di rumah ada bakaran yang pakai bara itu juga akan jauh lebih enak. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong sebelah. Oh ya, Flavis, tadi kan masih ada kuahnya. Itu kuahnya nggak boleh dibuang ya, nanti akan kita pakai. Oke, nah ini sudah matang dan warnanya sudah cantik banget, wanginya juga sudah harum banget. Sekarang saatnya menyajikan dengan lalapan dan juga nanti akan pakai nasi hangat. Nah, tadi kuah ayamnya kita akan tuang di atas ayam yang sudah tadi kita bakar. Ini enak banget loh pakai nasi hangat. Pokoknya enak banget. Flavis wajib mencobanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini kita memasak paha ayam ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan marinate dengan 3 sendok makan air asam, kemudian 1 sendok teh garam. Kalau sudah, nanti kita akan ratakan supaya nanti bumbunya lebih meresap. Di sini aku menyiapkan ayamnya sebanyak 1 kg ya. Kemudian kita akan simpan selama kurang lebih 15 menit. Kalau sudah, kita akan goreng sampai nanti warnanya agak kecoklatan. Nah, di sini jangan heran kalau warnanya cepet coklat ya, karena tadi kita sudah marinate dengan air asam. Oke? Nah, seperti ini. Warnanya merah banget, cantik banget ya. Nah, ini akibat dari rendaman air asam tadi ya. Kalau sudah seperti ini, tandanya sudah matang, kita akan angkat dulu. Kemudian nanti kita tiriskan. Setelah ini baru kita siapkan bahan-bahan lainnya. Oke, nggak boleh kemana-mana ya.
Nah, pertama-tama kita siapkan kentang. Di sini kentangnya aku siapkan 2 buah aja, kemudian potong menjadi 4 sampai 6 bagian. Jadi masih agak besar-besar ya. Kemudian di sini juga ada tomat sebanyak 2 buah, kemudian belah 4 atau belah 6. Setelah ini kita siapkan bumbu halusnya, ada 3 siung bawang putih, kemudian ada 3 butir kemiri, dan ada secuil jahe, dan juga 1 sendok teh garam. Kita haluskan bumbunya. Karena ini sedikit jadi aku haluskannya pakai ulekan aja. Oke. Nah, seperti ini sudah halus. Setelah ini kita siapkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini sudah aku siapkan ada 8 butir bawang merah yang sudah aku rajang. Kemudian kayu manis kurang lebih 2 atau 3 cm, dan juga kembang peka 2 buah. Dan juga ada pala 1 buah tapi sudah aku pecahkan ya. Setelah ini kita akan tumis. Kita siapkan dulu minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bawang merahnya terlebih dahulu, tumis sampai harum dan sedikit layu. Kalau sudah, masukkan bumbu halusnya. Kita akan tumis lagi supaya nanti lebih harum, dan juga masukkan kembang peka dan juga kayu manisnya. Nah, setelah ini baru masukkan tomatnya. Kita aduk sebentar supaya tomatnya agak layu. Kalau sudah, nanti baru kita masukkan ayamnya di atas bumbunya. Bagi kalian yang baru datang ke channel Fluffy Kasih, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga loncengnya dinyalakan ya, supaya nggak ketinggalan dengan video terbaru dari Fluffy Kasih. Oke, setelah ini tambahkan lagi garam sebanyak 1 sendok teh, gula pasir sebanyak 3 sendok makan, dan ada kecap manis sebanyak kurang lebih 5-6 sendok makan. Kalau sudah, nanti kita beri santan sebanyak 600 ml ya. Ini dari setengah butir kelapa diambil airnya menjadi 600 ml. Oke. Kita aduk-aduk sebentar. Setelah ini baru nanti kita masukkan kentangnya. Dan kalau kentangnya sudah masuk, kita akan masak kurang lebih 25 menit ya. Supaya nanti bumbunya benar-benar meresap banget ke dalam daging ayamnya. Oke. Nah, ini dia sudah 25 menit dimasak, sudah mateng, tetapi kentangnya juga masih nggak terlalu hancur ya. Dan sekarang kita akan sajikan di piring. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mau mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.